Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita angkat pujian ini bersama-sama. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya Kau baik, selamanya ku bawa korban syukur. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita angkat pujian ini. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Kau layak terima ucapan syukur kami. Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Engkau Allah yang layak menerima setiap penyembahan kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami. Biar Tuhan yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu itu boleh membangun setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Dimanapun kami berada, oh biarlah firman-Mu itu yang senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Allah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu, kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapi hati, pikiran, telinga, perkataan kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berharap saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada pagi yang indah ini. Tentunya cukup istirahat sepanjang pagi, dan biarlah pagi hari ini kita kembali boleh hadir dalam hadirat Allah untuk kembali mempelajari apa yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu. Kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, bahkan pengurapan yang baru yang Tuhan senantiasa curahkan atas kehidupan kami. Biarlah kembali Tuhan, kuasa firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan kehidupan iman kami ya Allah. Terima kasih Bapak. Dan setiap kuasa-kuasa kegelap yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari yang indah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah renungan pagi ini Tuhan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Namun sebelumnya saya ingin menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat, dari Sabang sampai Ufuk Timur, Maroke, kira-kira yang sukacita damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian. Demikian juga saudara kita yang ada di luar negeri, baik yang ada di Malaysia, Amerika, Australia, Taiwan, Singapura, Timor Leste, Belgia, Belanda, Jerman, bahkan negara-negara lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Kira-kiranya juga sukacita damai sejahtera Allah juga tercurah atas saudara dan negara di mana saudara berada tinggal hari-hari ini, itu juga mendapat lawatan Allah yang luar biasa. Amin saudara. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Pagi hari ini kita akan kembali meneruskan pembacaan Kitab Wahyu yang sekarang sampai pada Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat 17 saudaraku. Namun untuk sesi ini saudara, karena ayatnya cukup panjang saudara dan pembahasannya juga cukup
panjang juga saudara, maka saya akan batasi mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun bagi saudara-saudara kita yang baru bergabung, saya ingin mengucapkan welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Tapi jangan lupa untuk mensubscribe saluran ini atau video ini, dan juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video yang kami upload, dan tentunya saudara akan mendapatkan video-video dan menjadi orang yang pertama untuk memperolehnya. Amin saudaraku. Baik, mari kita lanjut saja saudaraku ya. Nah, jadi dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saudara, meskipun secara keseluruhan ada 17 ayat, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, tidak terselesaikan saudara ya, karena memang pembahasannya cukup panjang saudaraku ya. Nah, sehingga saya harus membaginya dari ayat 1 sampai ayat 6 saudara, dan saya berharap ini juga bisa kita selesaikan dengan baik saudara. Saudara, mengapa kita harus mempelajari kitab Wahyu ini saudara? Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya saudara, kitab Wahyu ini juga merupakan hal yang penting saudaraku, yang memang harus kita pelajari saudara ya, supaya kita tidak kehilangan informasi saudaraku ya, supaya kita tidak kehilangan jejak kekristenan saudaraku, karena banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi saudara ya, yang memang perlu kita ketahui saudaraku, kita pahami saudaraku. Dan memang saya juga harus jujur saudara, untuk bisa membuka rahasia-rahasia yang berupa simbol-simbol itu saudaraku, itu juga dibutuhkan selain persiapan rohani yang mumpuni, juga dibutuhkan saudaraku pengetahuan yang mumpuni juga saudaraku ya. Saya termasuk salah seorang yang beruntung karena saya mendapatkan kesempatan saudaraku untuk menikmati pendidikan sekolah teologi di program doktor saudara. Jadi apa yang akan saya bagikan ini sudah kami diskusikan, sudah saya kunyah-kunyah saudara, sehingga itu membuat saya semakin firm, semakin mantap saudaraku, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus mengikuti Yesus Kristus Tuhan saudaraku, sehingga tidak akan tergoyahkan. Dan tentu itu doa dan harapan saya saudaraku. Demikian juga kiranya saudara juga ya mempunyai hal yang sama seperti yang saya alami saudaraku. Amin saudara ya. Baik saudaraku ya. Ini penjelasannya dulu saudara secara umum ya, saya akan sampaikan dulu ya sebagai pengantar saudara, khususnya di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 17 ya, tapi kita stop sampai ayat 6 saja ya. Bagian ini berhubungan secara kontekstual untuk pasal 4 dan pasal 5. Ya benar saudaraku ya, jadi Wahyu pasal 6 ini masih ada kaitannya dengan Wahyu pasal 4 dan pasal 5 saudaraku ya. Kan pasal 4 dan pasal 5 menggambarkan peristiwa di surga. Nanti saudara bisa buka lagi Alkitabnya ya, untuk mengingat-ingat kembali, merefresh kembali saudaraku ya, sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak berlalu begitu saja saudaraku, tapi itu menjadi sesuatu hal yang perlu saudara kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudaraku ya. Lalu saudara ya, sedangkan pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 1 ya, ini menggambarkan penghakiman Allah yang berlangsung di bumi saudaraku. Nah, ini kita kan perlu tahu juga saudara ya, karena sebelum-sebelumnya juga kita sudah membahas ya, khususnya ketika kita juga membahas saudaraku ya, kitab Mazmur, di mana juga Nabi Daud sudah menyampaikan saudara ya, bagaimana kefasikan orang-orang fasik saudaraku ya, orang-orang pencemooh saudaraku ya. Bahkan itu juga dialami oleh Nabi Daud saudaraku, dan dia juga berdoa supaya keadilan itu turun atas mereka saudara. Nah, di kitab Wahyu ini saudaraku, apa yang didoakan oleh Daud dan apa saudara ya yang disampaikan oleh Alkitab juga saudaraku, nah itu sudah dinubuatkan saudaraku ya, yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Nah, tentu kita kepingin tahu saudaraku ya, seperti apa bentuk penghukumannya saudaraku ya. Amin saudara ya. Nah, jadi saudaraku, kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 saudaraku ya, nanti saudara bisa baca, nanti saya akan sampai sana, tapi saya ingin memberikan penjelasan dulu saudara, karena di sana ada penunggang kuda, ada beberapa penunggang kuda saudaraku ya, dan ada beberapa warna kuda juga saudaraku. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang harus memang kita pecahkan saudaraku, dan kadang-kala
ya kami para teolog khususnya, ya saya juga saudaraku mendapatkan kesukaran kesulitan saudara karena kadangkala ya sedikit bertentangan dengan pasal tertentu dengan pasal yang lainnya saudaraku ya. Nah ini dibutuhkan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan saudara untuk bisa memecahkannya itu saudaraku ya. Amin saudaraku ya. Jadi di sini dikatakan identitas penunggang pertama ya, maksudnya penunggang kuda pertama sebagaimana dicatat dalam ayat 2 sulit untuk ditafsirkan. Nah itu sebagaimana saya jelaskan tadi saudaraku ya. Jadi para penafsir ya khususnya para teolog itu juga kadang-kala mendapatkan kesukaran saudaraku untuk memecahkan simbol-simbol itu ya, karena kadang-kala sedikit ada perbedaan-perbedaan saudara. Nah tentu perbedaan ini juga ya sangat berarti bagi kami sebagai akademisi, saya khususnya saudaraku ya, yang sampai para mahasiswa nanti pada bingung kan kayak gitu saudaraku ya. Nah ini juga yang terjadi di sini saudaraku. Namun dengan asumsi bahwa itu adalah simbol kejahatan saudara. Jadi kembali simbol kejahatan, 4 penunggang adalah simbol orang yang menganiaya orang percaya yang menghadapi dunia yang jatuh dan saling bermusuhan sebagaimana dicatat di dalam Matius saudaraku. Jadi kita juga saudara untuk memecahkan simbol-simbol yang ada di kitab Wahyu ini juga kita harus merujuk saudaraku ya, khususnya pada perjanjian lama saudara. Jadi memang terkait ya saudaraku ya. Ada korelasinya, ada hubungannya saudara, ada relevansinya saudaraku. Nah makanya kita juga harus memahami serta perjanjian lama yang cukup mumpuni saudaraku ya. Kalau kita ingin memahami ya konten isi saudaraku, apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui perjanjian baru juga saudaraku ya. Bagaimana kita lakukan pada pagi hari ini saudaraku ya. Nah jadi saudara ya, 4 penunggang adalah simbol orang yang menganiaya orang percaya yang menghadapi dunia yang jatuh dan saling bermusuhan sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat 7. Nah, ayat 6 di sana dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, saudaraku ya, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita persiapkan diri kita, saudara, ya keluarga kita. Nah ini ya, supaya apa? Supaya bila nubuatan itu terjadi, saudara, kita sudah mantap. Artinya kita sudah siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan, saudara. Ya, jadi tidak hanya fokus kita pada berkat-berkat saja, saudara. Ya, walaupun berkat itu penting, saya juga suka berkat, saudara. Tapi ya, jangan fokus pembelajaran kita itu, saudara, hanya berbicara tentang berkat. Maka Anda akan diberkati semakin kaya, lebih kaya. Wah, ya, itu bagus, saudara. Tapi kita juga perlu membangun otot-otot rohani sehingga ketika masa kesusahan, masa kesulitan, masa persekusi, saudaraku, ya itu terjadi, kita sudah siap, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita bisa keluar dari masa kesusahan ini yang perlu kita pelajari juga. Selain berkat tadi itu, bukan berarti berkat itu tidak penting. Oh penting, saudara. Saya suka berkat, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Ya. Nah, lalu di ayat yang 7, saudara, untuk mendukung ya, apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu tadi, saudara, ya. Maka di Matius pasal 24 ayat 7 di sini dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, saudara. Jadi akan terjadi pertempuran yang maha dahsyat, maha hebat, saudara, saling membunuh sesama umat manusia, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, saudara. Nah, sekarang mari, saudara, ya, kita ukur. Nah, kan kayak gitu, saudara, ya. Kita review, saudara, apakah yang telah dinubuatkan itu sudah terjadi, saudara. Nah, ini juga kan bagian daripada pembelajaran, saudara, ya. Nah, sehingga kehidupan kekristenan kita itu menjadi bermakna dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini tanda-tanda, saudara, ya. Nah, lalu saudaraku, ya, di sini dikatakan meterai ke-6 dimulai pada ayat 12. Nanti kalau saudara buka Alkitabnya ya, di ayat 12 itu memang di situ sudah mulai disikapkan, dibukakan, saudaraku, yaitu meterai ke-6, saudara, ya. Jadi memang ada 6 meterai yang akan kita pelajari, saudara. Meskipun total keseluruhannya itu adalah 7 meterai, saudara, ya. Setiap meterai itu ada pesannya masing-masing dan mempunyai keunikan masing-masing. Nah, apa pesan-pesannya itu? Itulah yang mau kita pelajari sebagai orang percaya, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi di sini dikatakan meterai ke-6 dimulai pada ayat
12 menggambarkan murka Allah atas orang-orang yang tidak percaya. Orang percaya dibebaskan dari murka Allah sebagaimana dicatat di dalam ayat 16, maksudnya Wahyu 6 ayat 16, saudaraku, ya. Tetapi mereka menghadapi penganiayaan dan kemarahan dari dunia yang tidak percaya. Nah, jadi pada masanya nanti, saudaraku, ya, maka penghakiman atau hukuman dari Allah, bukan dari setan, bukan dari kuasa kegelapan, tapi dari surga, itu akan turun, ya, akan menimpa bumi untuk menghukum orang-orang fasik, ya, pencemooh, saudaraku, yang selama ini mereka lakukan sebagaimana yang dikeluhkan oleh Daud, saudaraku, ya, dan itu akan terjadi, saudaraku, ya, meskipun ada beberapa teolog, beberapa pakar, sarjana, saudaraku, ya, bahwasanya itu tidak terjadi untuk semua umat manusia yang dari muka bumi, ya, dengan asumsi Tuhan juga memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, ya, itu boleh-boleh saja, saudara, namanya pun menafsir, saudaraku, kan seperti itu, ya, tapi kita boleh hargai juga pandangan orang, jangan kita merasa tafsiran kita, pengajaran kita paling benar sendiri, saudaraku, ya. Jadi itu tergantung dengan imannya masing-masing, saudaraku, ya. Jadi ya, saya juga setuju lah, ya, bahwasanya Tuhan juga selalu memberikan kesempatan untuk orang boleh bertobat, saudara, ya. Kalau ini didasari atau dikaitkan dengan Allah itu adalah kasih, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi sungguh cukup luar biasa, saudaraku, ya. Nah, tapi saudaraku, ketika penghukuman atau penghakiman itu terjadi atas bumi, saudara, maka orang percaya juga akan mendapatkan kesulitan, saudara, karena orang-orang fasik tadi itu akan marah dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang Kristen, saudaraku, ya. Nah, ini juga, nah, ini kan harus kita antisipasi, kita harus tahu, saudaraku. Nah, makanya doa kita, saudaraku, kita semua terangkat, amin, saudaraku, ya. Kita semua terangkat mengalami rapture, saudara, sehingga kita tidak mengalami masa kesusahan yang ada di bumi yang akan ditimpahkan atas bumi, ya, oleh surga, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi berikut adalah pengelompokan keenam meteorit pertama, saudaraku, ya. Jadi 6 pengelompokan meteorit, saudaraku, ya. Ini sudah saya kelompokkan, saudara, sudah saya kategorikan supaya ini memudahkan kita semuanya, saudaraku, ya. Yang pertama itu, saudara, ya, meteorit pertama itu tercatat di ayatnya Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2, ya, itu berbicara tentang pemenang, saudaraku, ya, bagaimana Tuhan Yesus menang, saudaraku, ya. Nah, itu jadi dialah yang berhak untuk membuka meterai, saudaraku, ya. Jadi penebusan itu, saudaraku, ya, sebagaimana sudah kita renungkan, kita bahas di pertemuan kita kemarin, saudaraku, ya, di pasal 5 itu. Lalu yang kedua, ya, meterai kedua, yaitu, ya, di pasal 6 dicatat di ayat 3 sampai ayat 4, itu berbicara tentang konflik di bumi, saudara. Jadi bumi ini memang tidak pernah tenang, saudara, tidak pernah damai, saudara, ya, ketika musuh kita yang tidak kelihatan itu dicampakkan dari surga, saudara, ya. Jadi ini dia, saudara, ya. Jadi terus yang ketiga, saudara, ya, meterai ketiga, ya, yaitu dari ayat 5 sampai ayat 6, saudara, ya, itu berbicara tentang kekurangan di bumi, ya. Ini berbicara tentang kelaparan dan lain sebagainya, pokoknya hal-hal tidak menyenangkan, saudara. Dan ini kan perlu kita antisipasi, saudara, ya. Atau kita sudah sampai di mana jalanan kehidupan rohani kita, nah, kita kan perlu ukur juga, saudara, ya. Amin, saudara, ya. Lalu materi keempat, saudara, ya, itu dicatat di dalam ayat 7 sampai ayat 8, ya, di situ berbicara tentang meluasnya kematian di bumi, saudara. Nah, apa ini semuanya, saudara, ya? Nah, ini kan perlu kita pelajari tentunya, ya. Nanti kita akan pelajari tentunya, saudara, ya. Lalu yang kelima, materi kelima, yaitu dicatat di dalam ayat 9 sampai ayat 11, ini berbicara tentang tangisan para martir, saudara, ya. Kita tahu kalau kita mempelajari tentang kekristenan dunia, saudara, ya, begitu banyak pahlawan-pahlawan iman, saudara, yang dibunuh, saudara, ya. Dan ini menggambarkan, nah, ini tadi, jadi ayat 9 sampai ayat 11 ini menggambarkan tangisan para martir, saudara, ya. Ya, mereka menuntut Tuhan untuk membalas
darah mereka, saudaraku, ya, yaitu orang-orang fasik, pencemooh yang membunuh mereka, saudaraku, dan mereka mati sebagai mati, mereka mati sebagai pahlawan iman, saudara, ya. Dan itu juga masih terus berlangsung, saudaraku, ya, masih tetap berlangsung itu. Nah, ini kita perlu tahu juga, saudara, ya. Lalu yang keenam, saudaraku, ya, yaitu materai keenam dicatat di dalam ayat 12 sampai ayat 17. Nah, ini berbicara tentang gangguan kosmik, yaitu murka Allah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi itu, bahwasanya Allah, saudaraku, akan menghakimi bumi, yaitu orang-orang fasik pencemooh, saudaraku, ya. Jadi inilah gambaran, saudara, yang bisa saya berikan pada saudara, ya. Namun berikutnya, saudara, kita akan coba untuk menafsirkan, saudara. Jadi kalau itu aja saya sampaikan, tentu tanggung, saudaraku, kita nggak dapat apa-apa, ya. Tapi kita mau masuk lebih dalam lagi, saudara, ya, supaya nggak tanggung pengajarannya, saudaraku, ya. Mari, ya, ibarat mandi, jangan cukup mandi di bathtub, saudara, di bak mandi, tapi kita mau masuk jebur, saudara, di lautan bebas, lautan lepas, supaya roh, jiwa, tubuh kita disegarkan, saudaraku, ya. Amin, saudara, ya. Jadi kita masuk dalam hadirat Allah dengan pengurapan Allah yang luar biasa, saudaraku. Baik, saudara, ya. Mari kita buka Alkitab kita ayat per ayat, saudaraku, ya, kita akan bahas pelan-pelan tentunya, ya. Nah, Wahyu 6 ayat 1 di sana dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Nah, saudara, kalau kita baca sepintas, kira-kira apa yang saudara dapatkan? Nah, pemahaman apa, makna apa yang saudara dapatkan, ya? Nah, tentu ya biasa saja, saudara, ya. Kalau kita baca secara harfiah, ya anak domba kan gitu, ya, saudara, ya. Nah, makanya, saudara, ya, kita perlu mendalami lagi. Nah, ini dia ayat-ayatnya, saudaraku, ya. Kita bahas dulu, ya, satu persatu. Nah, maka di situ ada prasah atau ayat yang mengatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Nah, maksudnya apa, saudara? Nah, ini kan perlu penjelasan, saudara, ya. Nah, di sini, saudara, ya, sudah saya rangkum, sudah saya catat, saudaraku, ya, sedemikian rupa supaya gampang dipahami, ya. Ayat ini menunjukkan hubungan antara pasal 5 dan pasal 6 sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Maksudnya Wahyu pasal 6 ayat 1 tadi itu, saudaraku, ya. Ada korelasinya, ada hubungannya, ada benang merahnya, saudaraku, ya. Meterai ini dibuka sebelum kitab dibaca. Nah, jadi meterai ini dibuka sebelum kitab dibaca. Maka banyak penafsir mengasumsikan bahwa itu adalah wakil atau representasi dari masalah yang terjadi pada segala masa atau setiap zaman sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat 12, saudaraku. Nah, memang, saudara, ya, beragam penafsirannya, ya, namanya pun beragam yang nafsir, saudaraku, ya kan, yang punya latar belakang berbeda-beda, baik itu latar belakang budaya, saudara, pendidikan, ya, kalau pendidikan, ya, minimal dia harus memang S1, saudaraku, ya. Nah, itu pun nggak cukup kalau sekarang ini dia harus S3 doktor, saudara, ya, yang bisa dipercaya, saudara, kan seperti itu, ya. Jadi nggak sembarangan orang, apalagi kaum awam, saudara, ya, kita, ya, boleh didengar tapi jangan dipercaya, saudara, ya, karena ini nggak gampang, saudara, kan seperti itu, ya, harus punya pengetahuan yang mumpuni, ya. Kalau bahasa saya beragama juga perlu otak, saudara, maaf, perlu otak, saya bilang kayak gitu, saudara. Jadi jangan kita telan-telan gitu saja, saudaraku, ya, enggak, ya, harus kita analisis, kita renungkan, saudaraku, dan itu semua butuh pengetahuan, saudara, ya. Jadi ini juga pesan saya, saudaraku, ya, kalau membahas kitab-kitab yang susah, saudaraku, yang perlu penafsiran yang tinggi, saudaraku, jangan ditelan mentah-mentah. Termasuk saya juga, saudara, ketika saya memberikan juga, jangan ditelan mentah-mentah juga, perlu direnungkan, ditafsirkan, saudara. Harus ada rujukan dan perbandingan, saudara, ya. Nah, ini pentingnya. Jadi ketika kita beragama juga dibutuhkan pengetahuan, saudara. Amin, saudaraku, ya. Jadi di sini jelas, saudaraku, ya. Untuk menjawab ini maka kita harus merujuk pada Matius pasalnya yang ke-24, saudara, ayat 6 sampai ayat 12. Nanti dibaca, saudaraku, di rumah, ya. Matius 24 ayat 6 sampai ayat 12. Namun karena intensitas penghakiman meningkat, beberapa penafsir atau teolog
melihat hal ini sebagai persiapan segera ke akhir zaman, saudaraku. Ya, jadi hampir semua teolog sepakat, saudara. Penafsir sepakat bahwasanya ini adalah persiapan untuk memasuki akhir zaman, saudara. Ya, nah ini dia, saudaraku. Ya, bagaimana tadi dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 yang berkata, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu tadi, saudaraku. Ya. Lalu berikut adalah makna tafsiran antara kerajaan yang ada sekarang, present dalam bentuk present, saudara, ya, dan yang akan datang dalam bentuk future yang akan datang, saudara, ya. Ada hubungan dalam perjanjian baru antara sudah dan belum, saudara, ya, seperti itu, saudara, ya. Kitab Wahyu ini sendiri menggambarkan arti ini ditulis untuk orang percaya yang dianiaya di abad pertama, dan setiap abad termasuk pada abad 21 ini belum secara profetis atau nubuatan ditujukan pada generasi terakhir orang percaya. Kesesaran itu umum di setiap zaman. Jadi apa yang disampaikan tadi, saudaraku, ya, itu menggambarkan kesusahan, saudaraku, ya, di setiap abad. Ya. Jadi setiap abad itu kan karakteristik kesusahan yang dialami oleh orang percaya, saudaraku, seperti gereja mula-mula, mereka juga mengalami penganiayaan, saudaraku, ya, mengalami kesusahan, saudara, ya, dari orang-orang fasik yang tidak menyukai kekristenan, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, karena mereka terusik, saudara, ya, karena mereka ingin mempertahankan status quo mereka, menyembah berhala-berhala itu, saudara, ya, sehingga mereka membuat orang-orang percaya itu menjadi susah, saudara, ya, sehingga kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari mereka. Dan itu, saudara, ya, dialami oleh setiap orang percaya pada setiap abadnya masing-masing. Termasuk kita juga yang tinggal hidup di abad 21, ya, meskipun beragama, saudara, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, saudara, tapi di lapangan dalam kehidupan kenyataan, saudaraku, ya, kita juga masih dipersekusi, saudaraku, ya, dipersulit, saudaraku, untuk beribadah, saudara. Nah, kan seperti itu, saudaraku, ya. Jadi itu pun sudah ditulis, saudaraku, ya. Jadi itu sudah dinubuatkan seperti itu, saudara, ya. Amin, saudara, ya. Meskipun tadi dikatakan, ya, bahwasanya ini belum merupakan nubuatan untuk orang percaya generasi terakhir, saudara, ya. Tapi itu terjadi untuk setiap generasi, setiap zaman, saudara, mengalami hal apa yang saya jelaskan tadi, saudara, ya. Lalu, saudara, ya, meterai ketujuh adalah, nah tadi kan meterai ke-6, lalu meterai ke-7, saudara. Tadi kan meterai ke-6 sudah saya jelaskan dari 1 sampai 6 tadi penekanannya itu tentang hal-hal apa saja. Lalu tadi yang tinggal kan meterai ke-7, saudara. Nah, meterai ke-7 itu berbicara tentang apa? Terus pertanyaan besarnya, saudara, ya. Maka sini dijelaskan, meterai ke-7 adalah 7 sangkakala, dan sangkakala ke-7 adalah ke-7 cawan. Seperti telah dicatat, masing-masing lebih sering daripada sebelumnya. Dua hal yang pertama adalah untuk tujuan penebusan, saudaraku, ya, itu dia. Namun bagi saya, ya, meterai ke-6 dan sangkakala ke-6 menggambarkan akhir zaman. Nah, itu untuk meterai ke-6, saudaraku, ya. Oleh karena itu sinkron secara alami dan tidak secara kronologis memang, saudaraku, seperti itu, ya. Nah, lalu, saudara, ada ayat yang mengatakan, ya, di pasal 1 tadi, saudara, ya, di sana yang dikatakan, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagikan bunyi guru. Nah, ini maksudnya apa ayat ini, saudara? Nah, kan seperti itu, saudara, ya. Nah, saudara, ya, mari kita lanjutkan, ya. Keempat makhluk itu seperti para tua-tua adalah tingkat penciptaan malaikat. Suara seperti guru ini juga disebutkan dalam pasal 14. Nanti kalau kita buka pasal 14 ayat 2, di sana juga dituliskan, saudaraku, suara seperti guru ini. Lalu di pasal 19 ayat 6 juga, ya, kita nanti akan membaca, ya, pernyataan, ya, suara seperti guru ini, saudaraku, ya. Karena tadi di ayat itu dikatakan, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagikan bunyi guru. Nah, jadi keempat makhluk itu di pasal-pasal sebelumnya sudah kita bahas, itu berbicara tentang malaikat, saudaraku, ya. Lalu, saudara, ya, di sini ada kata mari. Nah, tadi kan ada kata mari, saudaraku, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kata mari? Nanti kalau saudara baca, ya, Alkitabnya, di sana ada kata mari. Itu maksudnya apa? Nah, kan kayak gitu, ya. Karena ini kan Alkitab yang kita baca ini kan terjemahan, saudaraku, ya. Jadi ini merupakan terjemahan. Jadi kadang-kala
ya kita harus memang melihat kitab aslinya, saudara, yang ditulis dalam bahasa Yunani, saudaraku, ya. Istilah ini berarti datang atau maju. Naskah Yunani kuno yaitu Sinaiticus Ansio. Nah, ini naskah kunonya, naskah aslinya, saudaraku, ya. Menambahkan kata dan lihatlah. Jadi nggak hanya mari, saudara, tapi naskah kunonya itu sana ada penambahan kata, ya, mari dan lihat. Nah, seperti itu, saudaraku. Nah, sementara di Alkitab kita, saudaraku, ya, karena kita merujuk pada New King James Version, saudara, ya, jadi saya ini menggunakan terjemahan New King James Version, saudaraku, karena ini lebih gampang, saudara, ya, buat kita. Nah, itu, jadi saya merujuk ke situ, saudaraku, dan ini juga yang diadopsi oleh Alkitab kita. Nah, sebagaimana dalam versi, ya, tadi itu, ya, King James Version, tetapi versi Alexandrinus, nah itu versi aslinya, saudaraku, ya, hanya mencatat kata mari, ya. Dalam konteks ini perintah tersebut dalam bentuk present imperatif. Nah, ini kaitannya dengan bahasa nih, saudara, ya. Jadi present imperatif. Jadi memang perintah, saudara, ya, tidak merujuk kepada Yohanes atau jemaat, saudaraku, tetapi kepada keempat penunggang kuda sebagaimana dicatat dalam pasal 6 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7, saudara. Amin, saudara, ya. Lalu yang kedua, saudaraku, kalau tadi yang pertama, ya, pasal 6 ayat 1, sekarang yang kedua, saudara, ya, di sana juga ada prasa atau ayat yang berbunyi, saudaraku, ya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, ini apa maksudnya, saudara, ya? Nah, ini perlu kita pahami, saudara. Tentu untuk membuka, saudara, misteri atau penafsiran ini, saudara, maka mau nggak mau kita harus kembali, saudara, flashback, ya, kilas balik, ya, untuk melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi budayanya juga, setting sejarahnya juga, saudara, mau nggak mau harus buka-buka buku lagi, saudaraku, ya, untuk memahami, untuk mengerti apa yang dimaksud oleh penulis, ya, ketika dia berbicara atau mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, saudaraku. Nah, ini ada kuda putih, kuda merah, kuda kuning, dan lain sebagainya. Ya, nah, ini apa yang dimaksud oleh penulis, saudara? Nah, tentu kita juga harus mengerti tentang peristiwa pada waktu itu ketika penulis menyampaikan ayat ini, saudara. Ya, nah, konteks ini merupakan acuan kepada Zakaria 1 ayat 8. Nah, saudaraku, untuk memecahkan ini maka kita harus merujuk pada perjanjian lama, yaitu pada Zakaria 1 ayatnya yang ke-8, saudara, yang merujuk kepada 4 kuda, saudara. Nanti kalau dibuka, ya, Zakaria 1 ayat 8, maka di sana, ya, ada disebutkan, saudaraku, ya, ke 4 kuda. Nah, ini, saudara. Jadi Zakaria juga mendapatkan penglihatan dan dia melihat 4 kuda juga, saudara, ya. Nah, itu. Lalu di Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8 merujuk kepada 4 kereta, saudara. Maka ketika kita merujuk pada perjanjian lama, khususnya pada kitab Zakaria, saudara, maka terpecahkanlah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes pada Wahyu pasal 6 ayat 2 yang berbicara tentang dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, ini, saudara, ya. Nah, ada banyak diskusi tentang identitas penunggang kuda ini. Jadi memang diskusi kita ini penunggang kuda tadi, saudara, ya. Jadi ada banyak diskusi, ada banyak tafsiran, saudara, ya. Nah, yang disampaikan oleh para teolog, saudara, oleh para pakar, oleh para sarjana, saudara, ya. Di sini katakan ada banyak diskusi tentang identitas penunggang kuda ini. Beberapa teolog memiliki tafsiran yang berbeda-beda, ya, sah-sah saja, saudaraku, ya, sah-sah saja, ya, seperti itu, ya. Beberapa merujuk kepada Yesus ke Antikristus, saudara, ya. Jadi itu pandangan mereka, saudara, yang merujuk pada, ya, Yesus ke Antikristus. Dengan perbedaan tafsiran seperti itu, penyelesaian secara dogmatis menjadi tidak pas atau tidak pantas saja. Jadi nggak bisa diselesaikan secara dogmatis, saudara, ya, karena setiap aliran gereja, saudara, untuk denominasi gereja kan, ya, beda-beda, saudara, ya, tapi kita tetap satu karena kita menyembah Allah yang sama, saudara. Jadi kembali saya katakan, wah, itu salah, jangan kayak gitu, ya. Saya punya paling benar, nggak boleh juga kayak gitu. Kita harus
benar-benar menghargai pandangan. Namanya pun tafsiran ya. Setiap sarjana, setiap teolog punya pegangan masing-masing. Ya, kita hargai saudaraku ya. Karena ini juga menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kekristenan kita saudara. Amin saudara ya. Ini dia ya. Jadi jangan kita sama kita ya sama-sama orang percaya saling serang menyerang saudara, masalah dogma saudara ya. Ini jangan saudara ya. Karena itu yang terjadi di ladang pelayanan saudara. Hari-hari ini saya lihat kan gitu saudara ya. Ada yang bilang ya dia mengusir setan dengan roh iblis, macam-macam lah saudara ya. Yang kayak itu saudara, kita saling menghargai karena musuh kita jelas iblis saudara. Jangan waktu pikiran hati ya itu tuh terkuras hanya untuk saling gontok-gontokan saudara. Amin saudara ya. Jadi kita sebagai jemaat awam juga ya perlu paham juga ya, seperti itu. Amin saudaraku ya. Nah, lalu saudaraku ya, beberapa teolog lainnya percaya bahwa hal itu merujuk kepada Kristus. Nah, karena deskripsi serupa yang ditemukan dalam pasal 19 ayat 11 sampai ayat 21. Maksudnya Wahyu tadi, saudaraku ya. Pasal 19 ayat 11 sampai ayat 21. Nah, itu merujuk, ada kesamaan, saudaraku ya. Dan itu merujuk pada Kristus, saudaraku ya. Nah, namun tampaknya yang menjadi kemiripan hanya warna kuda. Nah, rupanya yang menjadi kemiripannya, saudaraku ya, itu warna kudanya saja, saudara ya. Teolog tertentu melihat ini sebagai referensi untuk penyebaran Injil. Jadi ada para teolog tertentu juga ya itu mengatakan saudaraku sebagai referensi rujukan ini berbicara tentang pengabaran Injil saudaraku. Jadi itu yang sering kali saya sampaikan saudara ya, bahwasanya kita orang percaya juga harus melakukan perintah Tuhan sebagai amanat agung untuk terus memberitakan penginjilan saudara ya. Tadi ada yang mengatakan ya memiliki tafsiran yang berbeda-beda saudaraku ya, dari Yesus ke Antikristus. Lalu yang kedua, golongan kedua mengatakan bahwasanya ayat itu merujuk pada Kristus saudara ya. Lalu golongan ketiga mengatakan bahwasanya itu merujuk pada pengabaran Injil saudaraku. Ya, jangan bingung. Ya, ini pengetahuan saudara harus dipahami. Amin saudaraku ya. Jangan langsung ditutup saudara ya. Nah, jadi supaya kita tahu juga saudaraku ya. Nah, jadi teolog yang mengatakan ini merujuk kepada pengabaran Injil saudaraku ya, dasarnya adalah karena mereka melihat pasal-pasal ini paralel saudaraku ya, pasal-pasal itu merujuk saudara ya, punya korelasi, punya hubungan, relevansi saudaraku dengan Matius pasal 24 ya, Markus pasal 13 dan Lukas pasal 21. Oleh karena itu ini diasumsikan menjadi acuan untuk Matius 24 ayat 14 dan Markus pasal 13 ayat 10 saudaraku. Ini tadi pandangan yang merujuk pada pengabaran Injil saudara ya. Jadi mereka juga punya dasar ayat saudaraku yang mereka presentasikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, yaitu merujuk pada Matius pasal 24 ayat 14. Di sana dikatakan demikian saudara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya saudaraku. Lalu di Markus pasal 13 ayat 10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa saudara. Nah, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua saudara ya, maka Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, barulah kesudahannya saudara. Itu seperti itu ya. Jadi makanya saudara ya, kita selalu diminta saudara ya untuk turut serta ambil peran di dalam pemberitaan Injil ini saudara, sampai ke ujung-ujung dunia, ke ujung-ujung bumi, barulah kesudahannya saudara ya. The second coming of Jesus Christ will be going on ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan terjadi saudara ya. Kapan kita nggak tahu saudara ya, karena cuman tanda-tandanya atau persyaratannya Injil itu harus sampai ke ujung-ujung bumi. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita tidak harus meninggalkan kerjaan kita, tidak harus meninggalkan keluarga kita, rumah kita. Kita bisa menginjil melalui YouTube ini saudara. Amin saudara. Dan ini kesempatan yang Tuhan berikan juga saudaraku. Kalau saya melihatnya ini peluang, ini kesempatan saudara. Jangan diabaikan begitu aja, tapi kita ambil peran saudara ya, ambil bagian saudara untuk memberitakan Injil. Amin saudara. Bagaimana caranya? Lakukan dari hal-hal yang kecil saudara ya, sebagaimana saya sudah pernah sampaikan. Amin saudaraku ya.
Lalu saudara, berikutnya saudara, ini masih cukup lumayan saudara ya, kalau saya semangat aja nih nyampaikannya ya. Bila merujuk kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-39, sebagaimana telah dinubuatkan saudara, hal ini berhubungan dengan Gog yang memimpin pasukan melawan umat Allah. Nah, jadi Gog saudara ya, sebagaimana telah dinubuatkan di Yehezkiel pasal 39 saudaraku, melambangkan akhir zaman antikristus. Nah, itu saudaraku ya. Lihat nanti Alkitabnya saudara, 2 Tesalonika pasal 2. Namun demikian tampaknya sangat tidak biasa bahwa malaikat bisa memerintahkan Yesus untuk datang saudara. Nah, jadi terjadi pertimbangan saudara ya. Bagaimana malaikat bisa menyuruh Yesus untuk datang? Malaikat kok mau nyuruh Yesus saudara? Ya, jadi banyak pertimbangan saudara. Ya, kembali saya katakan ini tafsiran saudara tuh ya. Jadi jangan bingung seperti itu saudara ya. Nah, meskipun Yesus mengenakan mahkota di pasal 6 dan pasal 19 saudara, sebab kata-kata Yunani untuk menggambarkan mahkota ini berbeda. Nah, ya. Jadi di sana Yesus disebut setia dan benar, saudaraku, ya. Lalu tapi tidak di perikop ini, saudara. Jadi di kitab-kitab yang lainnya, saudaraku, ya, di sana Yesus disebut sebagai setia dan benar, saudara. Tapi tidak di perikop ini, maksudnya di Wahyu pasal 6 ini ayat 1 sampai ayat 17 tadi itu, saudaraku, ya. Penunggang pemenang tidak dijelaskan sama sekali. Jadi memang tidak ada informasi sama sekali, saudaraku. Oleh karena kita harus merujuk kepada kitab-kitab yang lain, saudaraku, ya. Jadi jangan seperti yang dipikirkan, ya, oleh orang-orang di luar sana. Oh, kitabnya orang Kristen itu enggak konsisten. Enggak, saudara, ya. Tetap konsisten, saudara. Karena sumbernya adalah Roh Kudus, saudara, ya. Jadi nggak ada yang salah, saudaraku, ya. Jadi saling mengisi, saling menopang, saudara. Seperti itu, ya. Nah, ini harus kelar dulu, saudaraku, ya. Ya. Penunggang pemenang tidak dijelaskan sama sekali. Penunggang ini digambarkan memiliki panah dalam pasal 6, pasal 6, saudaraku, ya. Jadi memiliki panah. Tapi di pasal 19 nanti, saudara, kalau saudara membuka, ya, kitab Wahyu pasalnya yang ke-19, saudara, maka di situ Kristus memiliki pedang bermata dua dalam mulutnya, saudara. Nah, ya, jadi memang ada perbedaan, saudara, di pasal 6 tadi itu, saudara, ya. Nah, dan di pasal 19 tadi, saudara, di pasal 19 tadi dijelaskan Kristus memiliki pedang bermata dua dalam mulutnya, sehingga kesamaannya jauh dibayangi oleh perbedaan. Jadi lebih banyak perbedaannya, saudara, ya. Nah, seperti itu. Mungkin hanyalah salah satu dari malapetaka dari perjanjian lama. Nah, itu, saudara, ya. Malapetaka ini yang merupakan acuan kepada imamat pasal 26. Jadi kembali kita merujuk pada perjanjian lama, saudaraku, ya, yang berbicara tentang malapetaka yang ditulis dalam perjanjian lama, khususnya di kitab imamat pasal 26 dan Yehezkiel 14 ayat 21 telah dijabarkan dalam Wahyu pasal 6 ayat 8. Di sana dikatakan demikian. Nah, itu tadi, saudaraku, ya. Jadi sebagaimana juga dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 8, di sana dikatakan ini berbicara tentang malapetaka tadi itu, saudaraku, ya. Dan aku melihat sesungguhnya, ini Wahyu 6 ayat 8, ya, saudara, di sana dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi, saudaraku, ya. Nah, ini, saudaraku. Nah, kemudian, saudara, ya, ada kata putih. Nah, tadi kan kuda putih, saudaraku, ya. Nah, ini ada kata putih. Nah, apa yang dimaksud dengan kata putih dalam perikop ini, saudaraku? Nah, ini juga perlu penjelasan, saudara, ya. Nah, itu. Kalau kita baca sendiri kan kita lewat aja, saudara. Ya, kuda putih, kuda merah, nah, kan kayak gitu. Kuda hijau kan kayak gitu, ya, saudaraku, ya. Tapi ini harus kita pecahkan apa yang dimaksud dengan kata putih dalam perikop ini, saudaraku, ya, dalam ayat ini, saudara, ya. Maka di sini katakan kata putih bukan hanya sebuah simbol warna. Nah, jadi di sini dikatakan kata putih bukan hanya sebuah simbol warna untuk kebenaran, saudara, ya, tetapi juga simbol dari kemenangan militar Romawi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, saudaraku, ya. Ketika kita ingin menafsir ayat tertentu, saudaraku, maka kita harus melihat konteksnya, saudara. Peristiwa, setting, sejarah, saudaraku, ya. Ketika ayat itu dilepaskan, apa yang terjadi, ya, apa yang melatar belakangi ayat itu dilepaskan, itu harus kita pelajari, saudara. Jadi tidak bisa dibaca begitu saja lalu kita tafsir sesuka kita, selera kita, nggak bisa, saudaraku, ya.
nggak bisa. Sehingga marah pun nanti ngutipi ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Kan seperti itu, saudara ya. Ini nggak kayak gitu, saudara tuh ya. Ini yang perlu dikelarkan dulu, saudara ya. Yang perlu diselesaikan dulu, nggak kayak gitu ya. Jadi semuanya itu ada aturannya, ada pengetahuannya, saudara tuh. Amin, saudara ya. Nah, jadi jelaskan di sini, saudara tuh ya. Nah, ya. Kata putih bukan hanya sebuah simbol warna untuk kebenaran, tetapi juga simbol dari kemenangan militer Romawi. Jenderal Romawi yang telah menang dalam pertempuran berkuda dalam kereta melalui jalan-jalan di Roma ditarik oleh 4 kuda putih, saudaraku. Nah, jadi ini kan menjelaskan, saudaraku, ya tradisi kebudayaan, ya militer Romawi pada waktu itu ketika mereka memenangkan sebuah pertempuran, peperangan, saudara, lalu mereka melakukan ritual atau seremoni seperti apa yang dijelaskan tadi, saudara. Nah, jadi kan ada latar belakangnya, saudara. Amin, saudara, ya. Lalu ada ayat juga yang mengatakan, saudara, ya, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Nah, ini apa maksudnya ini, ya? Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Nah, saudaraku, ya, maka apa yang dimaksud dengan kata panah di sini, saudaraku? Nah, tentu ada latar belakangnya mengapa Rasul Yohanes menggunakan kata panah, saudara. Ya, nah ini kita bahas lagi, saudaraku. Ya, panah adalah senjata pilihan yang ditakuti pemanah gunung dari gerombolan Partia. Nah, jadi ada gerombolan, saudara ya, yaitu gerombolan Partia yang menunggang kuda putih. Nah, jadi gerombolan Partia ini, saudaraku, ya, mereka menunggang kuda putih. Nah, sehingga, saudara, ya, budaya dan tradisi apa yang dilaksanakan pada waktu itu juga digunakan oleh Rasul Yohanes, saudara, untuk menyampaikan pesan-pesannya, saudaraku, ya. Jadi berupa simbol-simbol, saudara, ya. Nah, panah ini sering digunakan dalam perjanjian lama. Nah, jadi kan merujuk lagi, saudaraku, dalam perjanjian lama juga, saudara, ya, untuk menggambarkan Yahweh. Nah, ya, saudara, Yahweh ini bahasa Ibrani, saudara, ya, yang artinya Tuhan Allah, saudaraku, ya, sebagai prajurit. Nah, jadi Yahweh sebagai prajurit. Nah, nanti lihat Mazmur pasal 45 ayat 4 sampai ayat 5, lalu Yesaya pasal 41 ayat 2, lalu Yesaya pasal 49 ayat 2 sampai 3, lalu Habakuk pasal 3 ayat 9, lalu Zakaria pasal 9 ayat 13 dan Kejadian pasal 9 ayat 13. Saudara tuh, untuk memecahkan istilah panah, saudara, kita harus kembali ke perjanjian lama dan kembali pada peristiwa di mana pemerintahan Romawi tegak pada waktu itu, saudaraku, ya. Jadi nggak bisa, panah ya udah panah, kan nggak kayak gitu, saudaraku, ya. Jadi kita harus memang terus menggali sumber-sumbernya sehingga pemahaman itu jadi jelas, saudara. Sehingga simbol-simbol atau misteri tadi itu terpecahkan dan kita tahu makna apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, saudaraku, ya. Ada juga contoh Yahweh menghakimi bangsa-bangsa lain dalam metafora. Jadi dalam perumpamaan, saudaraku, dia mematahkan panah mereka. Nah, ini tetap yang kita bahas kata panah, saudaraku, ya. Jadi di sini dikatakan tadi apa yang saya bilang, ya. Ada juga contoh Yahweh menghakimi bangsa-bangsa lain dalam metafora. Dia mematahkan panah mereka. Lihat Mazmur pasal 46 ayat 9, Yeremia pasal 51 ayat 56, dan Hosea pasal 1 ayat 5. Maka terpecahkanlah apa yang dimaksud dengan kata panah tadi itu, saudaraku, karena kita merujuk pada ayat-ayat yang ditulis, dicatat di dalam perjanjian lama. Amin, saudara. Sehingga kita jadi mengerti, saudaraku, ya. Lalu, saudara, kemudian ada juga ayat, ya, yang berkata, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nah, ini apalagi maksudnya, saudaraku, ya. Ini masih di Wahyu pasal 6 ayat 2, saudara, ya. Nah, itu, ya. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ini adalah mahkota Stefanos, yang berarti mahkota pemenang. Sementara yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 11, Kristus adalah diadema, sebuah mahkota kerajaan, saudara. Nah, jadi di pasal 6 tadi, saudara, ya, itu memang ada kata mahkota, saudara, ya. Kata mahkota dalam bahasa Indonesia kata mahkota, tapi karena kita tidak mengerti bahasa aslinya, saudara, ya kita berpandangan, berpikir, saudara, karena kita orang awam, ya mahkota kan kayak gitu, saudara. Padahal dalam bahasa Yunaninya itu, saudara, untuk mengatakan mahkota, saudara,
ada dua kata yang membedakan makna atau arti daripada kata mahkota, saudara. Yang pertama tadi itu, saudaraku, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 6, saudara, ya, itu menggunakan kata Stefanos yang berarti mahkota pemenang. Sementara yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 11 kitab Wahyu juga, saudaraku, ya, Kristus adalah diadema, sebuah mahkota kerajaan. Jadi mahkota kemenangan dan mahkota kerajaan, saudaraku. Nah, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, saudaraku. Jadi ada ayat itu juga yang mengatakan. Nah, apalagi, saudara, ya, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi itu, saudaraku, ya. Simbol dalam ayat 1 adalah perang dan penalukan. Jadi dari ayat 1 tadi, maksud saya Wahyu 6 ayat 1 itu, ya, saudaraku, itu menyimbolkan, saudaraku, yang menggambarkan adalah perang dan penalukan. Karena penunggang kuda pertama dan kedua dijelaskan dengan tujuan yang sama. Beberapa teolog melihat yang pertama sebagai perang penalukan dan yang kedua sebagai perang saudara. Nah, ini, saudara, ya, jadi perang penalukan dan perang saudara. Ini adalah spekulasi. Nah, ini masih spekulasi lagi, saudara. Nah, ini tafsiran, saudara, ya. Ini masih spekulasi. Tetapi dua kuda bagaimanapun adalah paralel, saudara. Jadi dua kuda itu tetap, ya, saudara, ya, ada hubungannya, paralel, saudara, ya. Nah, lalu berikutnya, saudara, yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga. Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4, saudaraku, ya. Jadi di ayat 3 di sana dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Tadi sudah kita bahas kata mari tadi, saudaraku, ya. Lalu di ayat keempat di sana dikatakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Nah, ini, saudaraku, ya, seekor kuda merah padam, dan ini pun dalam versi bahasa Inggrisnya, saudaraku, ya, berbeda-beda juga, saudara, karena Alkitab ini bukan seperti yang kita bayangkan selama ini, saudaraku, ya, bahwasanya kayak kita sekarang, ya, menggunakan versi TB, ya, versi Alkitab bahasa Indonesia. Tapi selain itu masih ada lagi, saudaraku, versi-versi yang lain. Dalam bahasa Inggris pun begitu juga, saudara, masih banyak. Ya, tapi kalau saya pribadi, kalau untuk Bible, saudara, saya menggunakan New King James Version karena lebih mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa modern, saudaraku, ya. Nah, ini, saudaraku, ya. Jadi mari saya ulang sekali lagi, saudara, biar semakin mantap. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar, saudara. Nah, apa maksud ayat-ayat itu, saudaraku, ya? Kemudian, saudara, ini apa maksudnya, saudaraku, ya? Nah, di sini kata ini merupakan kiasan. Nah, ternyata ini merupakan kiasan untuk beberapa jenis pembantaian militer, saudaraku. Nah, jadi kan ini kan ada metafora, ada bahasa-bahasa kiasan, ada bahasa-bahasa metafora, saudaraku, ya. Nah, jadi kita nggak bisa menerjemahkan secara harfiah apa yang tertulis itu kita terjemahkan, saudara. Tidak. Ternyata itu merupakan simbol-simbol, saudara. Nah, pagi hari ini ternyata kita tahu bahwasanya ini merupakan kiasan untuk beberapa jenis pembantaian militer, saudara, yang akan terjadi. Seperti itu, saudara, ya. Nah, dan itulah budaya-budaya apa yang terjadi di Kekaisaran Romawi, saudara, ya. Lalu ada ayat juga yang berkata, saudara, demikian, kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, ini maksudnya apa lagi, saudara, ya. Ini adalah pedang Romawi kecil yang disebut machaira. Nah, jadi yang dimaksud sebilah pedang yang besar, saudaraku, tapi dalam prakteknya, saudara, dalam kehidupan bangsa Romawi pada waktu itu, di sini dijelaskan ini adalah pedang Romawi kecil yang disebut machaira. Nanti bisa googling, saudara, bisa dilihat, ya, pedang machaira itu seperti apa, saudaraku, ya. Dipakai pada sabuk tentara Romawi dan digunakan untuk hukuman mati warga negara Romawi, sebagaimana dicatat di dalam Roma pasal 13 ayat 4, saudaraku, ya. Perasa orang-orang akan membunuh satu sama lain. Ini menarik karena dalam perjanjian lama ini merupakan salah satu arti yang digunakan Yahweh, Tuhan, untuk mengalahkan musuh-musuh umatnya, saudaraku, ya. Sebagaimana dicatat di dalam Habakuk pasal 7 ayat 22, lalu juga dicatat di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 20, dan juga dicatat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22. Nanti bisa dibaca, saudaraku, sehingga nanti, ya, menjadi semakin paham dan ngerti, saudaraku, ya.
Lalu yang keempat, saudaraku, ya, ini yang terakhir, saudara, ya. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6, saudara. Ya, jadi kita sampai ayat 6, saudara. Nah, penjelasannya memang ya untuk pertama-pertama sedikit ribet-ribet, nggak apa-apa, saudara. Nanti diputar-putar lagi atau kalau kurang paham dia ditanyakan sama saya, saudara. Itu ya supaya ayat-ayat ini tidak berlalu begitu saja, saudara. Ya, karena kita juga ingin memecahkan misteri simbol-simbol yang tertulis seperti ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, saudara. Ya, di Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6 di sana dikatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga. Jadi materai yang ketiga, saudaraku, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, itu berbicara tentang apa, saudara, ya. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Nah, ini kata mari, saudaraku, kembali muncul dia. Dan aku melihat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Nah, ini apalagi maksudnya, saudaraku, ya. Lalu di ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Nah, ini apa maksudnya, saudaraku, ya? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, jadi di Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6 ini kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes, saudaraku, ya. Nah, mari saudara kita masuk, saudara, ya, dengan ayat yang mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, saudara. Ini merupakan simbol kelaparan, saudara. Nah, ternyata, saudaraku, ya, ayat yang berbunyi sesungguhnya ada seekor kuda hitam, saudara. Nah, kita kan dalam bayangan kita ya kuda hitam, ya kuda berwarna hitam, kan gitu, saudara. Ya kan, saudara, ya. Ya kan kayak gitu, saudara, tuh ya, kuda berwarna hitam, saudara. Ternyata, saudara, ya, ini merupakan simbol kelaparan. Nah, ini, saudara, tuh, ya. Nah, dari mana kita tahu, saudara? Maka kita kembali merujuk pada kitab lainnya, yaitu yang tercatat dalam Matius pasal 24 ayat 7. Dibuka, saudaraku, ya, biar makin mantap, saudara, ya. Dan dibuka lagi, ya. Jadi Matius pasal 24 ayat 7, saudara, ya. Maka di sana dikatakan, saudara, dijelaskan, maka terpecahkanlah apa yang dimaksud tadi, ya, saudaraku, ya, ada seekor kuda hitam, saudara. Nah, jadi penjelasannya ada di Matius pasal 24 ayat 7. Jadi ayat dijelaskan oleh ayat, saudara. Jadi bukan tafsiran saya sendiri, saudaraku, ya. Tidak, saudara, ya. Jadi ayat, ya, pertanyaan ayat dijawab oleh ayat, saudara. Nah, tafsiran ayat dijawab oleh ayat juga, saudaraku. Seperti itu baru mantap, saudaraku, ya. Jadi enggak seenaknya kita sendiri yang menafsirkan, saudara, ya. Saya pikir tadi seekor kuda hitam, ya, kuda berwarna hitam. Ternyata, saudara, ini merupakan simbol kelaparan. Sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-7, saudara. Ya, gimana, saudara? Masih nyaman? Masih kerasan? Ya, kalau saya sur aja, saudara, ya. Ini rohnya udah menyala-nyala ini, ya. Nah, seperti itu, saudara, ya. Ya, kalau ya kelihatannya kok sedikit agak susah, ya, Pastor Randi, ya biasa, saudara. Kalau segala sesuatunya yang mula-mula itu ya susah-susah. Akhirnya nanti, saudaraku, ya semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Amin, ya. Akhirnya jadi mengerti semua, saudara. Amin, saudaraku, ya. Ini ada rencana Allah buat saudara, buat saya, buat kita semuanya, ya. Kenapa Tuhan membawa kita untuk membuka rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Ada rahasia besar yang Tuhan akan singkapkan kepada kita, saudara. Amin, saudara, ya. Mari kita teruskan sedikit lagi, ya. Nah, lalu di Wahyu pasal 6 ayat 6, saudaraku, di sana ada ayat atau frasa yang mengatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, dengan frasa tersebut, saudaraku? Nah, mari, saudara, ya. Sedinar adalah upah sehari untuk seorang tentara atau seorang buruh. Nanti lihat Matius 20 ayat 2, di sana ada penjelasannya, saudaraku, ya. Kita belajar dari Herodotus bahwa jumlah ini dapat membeli jumlah normal makanan yang dibutuhkan untuk satu orang selama 1 hari. Menunjukkan begitu hebatnya kelaparan, orang bisa bekerja sepanjang hari dan hanya memiliki cukup makanan untuk dirinya sendiri. Jadi ini menggambarkan tentang kelaparan, saudaraku, ya, tentang kelaparan sebagaimana kita alami pada abad 21 dan hari-hari ini, saudaraku, ya. Hari-hari ini, saudaraku, ya, bagaimana, saudara, ya, ini masa-masa sulit, masa-masa kesesakan, saudaraku, ya.
di mana ya penghasilan kita, kalau kita sebagai seorang pegawai, saudara, ya saya nggak tahu kalau PNS, saudara, ya, tapi kalau swasta, saudara, itu dipotong sampai 50% karena pilihannya hanya dua, saudara, ya, dirumahkan atau bekerja dengan gaji 50%, saudara. Nah ini kan menunjukkan kesengsaraan juga, saudara, ya. Tapi jangan khawatir, takut, saudaraku, ya. Tuhan tetap memelihara kita. Amin, saudaraku, ya. Amin, saudara, ya. Karena ini sudah dinubuatkan, saudara. Suka nggak suka, ya harus terjadi. Makanya tadi saya katakan pentingnya kita membuka rahasia di kitab Wahyu ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap, saudara. Ya. Kita membentuk otot-otot rohani kita. Jangan kita sendiri, tapi keluarga-keluarga kita juga, saudara. Sehingga ketika masa kesusahan itu tiba, saudara, kita nggak bingung, saudara. Ya. Kita nggak mati karena takut, saudara. Enggak, saudara. Karena kita yang ngerti, sehingga kita tenang. Nah, kalau kehidupan kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang, saudara, semua yang kita kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Amin, saudaraku, ya. Jadi luar biasa sebagai orang percaya, saudara. Ya, mari kita teruskan sedikit lagi, saudara. Ya, tetap aja stay tune, saudaraku. Sayang ini kalau ditinggal, ya. Nah, kita ya, saudaraku, ya. Berikutnya, saudara, ya, ayat yang mengatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Saudara, barley, nah ini makanan masyarakat pada waktu itu, saudara, ya, ketika Yohanes masih hidup, saudara, ya. Barley adalah makanan pokok masyarakat miskin. Nah, itu makanan mereka, saudara, ya. Kalau kita di sini gaplek, ubi, entah apalah, saudara, ya. Nah, seperti itu, ya. Kata Yunani secupak adalah sionik dan setara dengan kurang lebih 1,92 liter, saudara. Itu ukurannya, saudara, ya. Nah, lalu ini kan berbicara tentang kelaparan, saudara, sehingga makanan mereka pun makanan-makanan yang tidak bergizi, saudara, ya. Nah, buat mereka yang nggak mampu itu yang mereka makan barley, saudara. Nah, kalau kita di Indonesia, saya pernah, saudara, ya, hidup di bawah kemiskinan ketika masih ikut orang tua, bukan nasi, saudara. Kami menanam padi, saudara, padinya cukup enak, cukup mantap, saudaraku, ya, tapi dijual, saudara. Habis itu orang tua saya beli beras yang kualitasnya rendah, saudara. Seperti itu, karena masa kesengsaraan, saudara, kan seperti itu, saudara. Jadi ini juga yang dialami oleh masyarakat pada waktu itu, saudara, ya. Dan ini juga merupakan informasi, saudara, ya, nubuatan yang bakalan terjadi, dan hari-hari ini itu sudah terjadi dan tengah terjadi, saudara, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Alkitab itu semuanya benar, saudara, ya, tidak pernah gagal, saudara, ya. Lalu, saudara, ayat yang mengatakan tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara. Nah ini, ya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, ya, itu apa maksudnya, saudara, ya? Ungkapan itu, ayat itu, frasa itu, ini apa maksudnya? Apa pesan di sebalik ayat itu, saudara? Nah, ini dia jawabannya, saudara, ya. Sangat mengherankan karena banyak penafsiran untuk ayat di atas. Banyak yang mencoba kembali ke gulungan naskah bait suci dan gulungan naskah laut mati untuk menemukan beberapa kiasan tentang pengorbanan Yahudi. Ini merupakan makanan pokok masyarakat Mediterania. Kenyataan bahwa hal ini tidak terlalu sakit menunjukkan kelaparan yang terbatas. Keterbatasan ini juga dapat dilihat dalam ayat 8. Tuhan membatasi penghakimannya sehingga orang-orang yang tidak percaya akan punya waktu untuk bertobat. Lihat Wahyu pasal 16 ayat 9, saudara. Nah, memang, saudara, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pandangan-pandangan, saudara, ya. Jadi memang tiap orang, saudara, ya memang harus berbeda, saudara, ya. Apalagi kalau saudara, ya, yang pernah mengecam pendidikan di program doktor, saudara, ya, mahasiswa, sebagai mahasiswa di sana itu harus bisa menemukan hal-hal yang baru, saudara, ya. Jadi harus memang berbeda-beda, saudara, ya. Jadi demikian juga masalah tafsiran ini, saudara, ya. Jadi ya menurut saya ya tentu berbeda dengan menurut yang lain, saudara. Ya kan kayak gitu. Begitu juga saudara berasal dari denominasi gereja mana. Nah, denominasi gereja saudara juga punya tafsiran yang berbeda tentu dengan denominasi gereja saya, saudara. Namun bukan berarti kita saling gontok-gontokan, saudara, ya.
Bukan. Ya, saya bisa belajar dari tafsiran dari gereja saudara, atau sebaliknya saudara juga bisa belajar tafsiran dari denominasi gereja saya, saudaraku. Ya, sepanjang yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi ya terserah saudara mau pergi dengan mengendarai BMW atau mobil buatan Jepang atau apa, ya enaknya gimana. Yang penting tujuan kita adalah bagaimana supaya kita dewasa. Amin, saudara. Dewasa di dalam Kristus. Kan kayak gitu, saudaraku. Ya. Jadi kembali saya katakan, saudaraku, ya. Jadi untuk membuka rahasia kitab Wahyu ini penting sekali, saudara. Amin, saudara. Saya pikir demikian, saudara. Ya. Dan ini saya batasi sebagaimana saya sampaikan tadi sampai ayat ke-6 saja. Jadi sisanya, saudara, sampai ayat 17 nanti itu akan kita lanjutkan hari esok, saudara. Ya. Kita berdoa supaya itu besok bisa kita selesaikan, saudara. Ya. Baik, saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah berbicara melalui firman-Mu, Tuhan. Bapa, akhirnya kami menjadi mengerti, Tuhan, akan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami, umat-Mu, orang percaya, anak-anak-Mu, Tuhan, melalui firman-Mu yang sungguh sangat luar biasa itu. Berkati kami terus, ya Allah, sehingga kami menjadi siap, Tuhan, untuk menyambut apa yang telah Tuhan nubuatkan, baik masa kesengsaraan, baik masa penghakiman, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang membawa kami naik untuk memenuhi undangan perjamuan anak domba. Oh, kami rindu, Tuhan, untuk memerintah bersama dengan Tuhan di pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Bahkan kami juga rindu untuk terus bersama dengan Tuhan. Ajarlah kami lagi Roh Kudus sehingga kekristenan kami menjadi kekristenan yang dewasa, tidak bayi, anak, tapi menjadi dewasa dan mencapai level kasih. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, saudara. Ya, baik, saudara. Ya, kita akan kembali bertemu pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mengunyah-unyah lagi, membuka rahasia yang tersembunyi di kitab Mazmur, kekuatan daripada kitab Mazmur. Kita juga akan belajar dari pakarnya, seorang Nabi Daud yang luar biasa yang dikenal oleh Allah. Baik, saudaraku, dari ladang misi, ladang pelayanan di Medan, saya bersama keluarga, istri, dan tim mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.